Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dan teman saya Sultan Fathur Akbar. Dwi Adi Putra Zakaria. Di sini kami akan membahas tentang pengertian data, informasi, dan pengetahuan. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah fakta-fakta mentah atau deskripsi-deskripsi dasar dari hal, event, aktivitas, dan transaksi yang direkam, disimpan, dan diklasifikasikan tetapi tidak diorganisasikan untuk tujuan spesifik tertentu. Contoh data antara lain terdiri dari saldo bank atau jumlah jam bekerja yang bekerja dalam periode pembayaran. Informasi adalah sekumpulan data yang diorganisir dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. Sebagai contoh, bila kita memasukkan nama-nama murid dengan nilai rata-rata, nama-nama konsumen dengan saldo bank, jumlah gaji dengan jumlah jam bekerja, kita akan mendapatkan informasi yang berguna. Dengan kata lain, informasi datang dari data yang akan diproses. Pengetahuan terdiri dari informasi yang sudah diorganisasikan dan diproses untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, pembelajaran yang terkumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah atau proses bisnis tertentu. Proses transformasi data, informasi, dan pengetahuan. Menurut F.N. Teskey dalam tulisannya User Model and Words Model for Data, Information and Knowledge memberikan model. Menurut Teskey, data merupakan hasil pengamatan langsung terhadap sesuatu kejadian atau suatu keadaan. Ia merupakan entitas yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Informasi merupakan kumpulan data yang terstruktur untuk memperlihatkan adanya hubungan antar entitas. Pengetahuan merupakan model yang digunakan manusia untuk memahami dunia dan yang dapat diubah-ubah oleh informasi yang diterima pikiran manusia. Model yang hampir sama ditawarkan Mike Powell dalam bukunya Information Management for Development Organization. Menurut Powell, data adalah koleksi terstruktur dari kumpulan fakta, struktur collection of quality of facts. Informasi adalah data atau fakta dengan arti data or facts with meaning, dan pengetahuan merupakan hasil atau keluaran atau nilai dari informasi. Producing significance or value from information. Model lain yang mirip juga dikemukakan Nathan Shedroff seperti dikutip oleh Richard Saul Wurman dalam Information Anxiety 2. Bahkan Shedroff menambahkan satu lagi tahap sesudah pengetahuan, yaitu kebijaksanaan atau wisdom. Model data, information, knowledge. Di atas mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, data dianggap sesuatu yang bebas dinilai. Artinya proses pengambilan suatu fakta menjadi data dianggap bebas nilai sampai ia diinterpretasikan menjadi informasi. Bagi para sosiolog aliran konstruksionis, definisi data seperti di atas tidak tepat. Bagi mereka, fakta tidak dibentuk secara ilmiah tetapi merupakan sesuatu dibentuk atau dikonstruksi. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda atas sesuatu fakta, tergantung pada pengalaman, preferensi pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu. Berarti sudah ada proses interpretasi manusia melalui pengetahuan sebelumnya dalam mengumpulkan data. Kedua, model di atas tidak memberi batasan yang jelas kapan sesuatu itu dianggap informasi, kapan sesuatu itu sudah bisa dianggap pengetahuan. Kalau kita mendapat pesan bahwa air yang dipanaskan pada suhu mendidih 100 derajat Celcius bisa mematikan kuman, dan bila kuman tersebut mati, penyakit kolera akan sulit berkembang. Apakah ini suatu informasi atau pengetahuan? Batasannya sangat tidak jelas. Manajemen informasi dan manajemen pengetahuan. Manajemen informasi adalah teknik pengaturan atau organisasi agar informasi mudah dicari dan digunakan kembali oleh pemakai yang termasuk dalam proses manajemen informasi. Antara lain
pengumpulan informasi, pengolahan informasi, kemas ulang, dan temu kembali informasi. Sementara itu, manajemen pengetahuan adalah teknik membangun suatu lingkungan pembelajaran, learning environment, sehingga orang-orang di dalamnya terus termotivasi untuk terus belajar, memanfaatkan informasi yang ada, serta pada akhirnya mau berbagi pengetahuan baru yang didapat, yang termasuk dalam proses manajemen pengetahuan, antara lain pembelajaran individu, organisasi, kolaborasi, dan berbagai pengetahuan. Menurut Edi Nurmanto, knowledge management merupakan suatu paradigma perbedaan informasi yang berasal dari pemikiran bahwa pengetahuan yang murni sebenarnya tertanam dalam benak dan pikiran setiap manusia. Maka dari itu, perlu dibangun suatu mekanisme penyebaran informasi dan pengalaman dari sumber daya manusia yang ada agar terjadi peningkatan pengetahuan dari masing-masing pelaku kegiatan di dalam suatu organisasi. Perbedaan data, informasi, pengetahuan. Data adalah sebuah fakta atau serangkaian fakta yang mewakili suatu kejadian. Contoh, umur, nilai ujian, warna mobil, ukuran sepatu, jenis rambut, dan lain sebagainya. Informasi adalah hasil pemrosesan dari data yang telah terkumpul sehingga memiliki arti dalam suatu konteks tertentu. Contoh, lulusan terbaik tahun 2009, rata-rata IPK lulusan 2009, dan lain sebagainya. Sedangkan pengetahuan adalah hasil pengolahan informasi sehingga menjadi bermanfaat. Definisi data. Data dipahami secara di berbagai sektor. Dalam bentuk dasarnya, data adalah sekumpulan simbol dan karakter berbeda yang maknanya baru menjadi jelas jika dikaitkan dengan konteks. Mengumpulkan dan mengukur observasi menghasilkan data. Biasanya mesin mengirim, menerima, dan memproses data. Kebingungan antara data informasi seringkali muncul karena informasi dibuat dari data. Selain itu, data seringkali diartikan sebagai fakta dalam konteks mana sehari-hari, dan oleh karena itu dianggap sebagai informasi. Dapat dicatat bahwa komputer sangat baik dalam mengolah data. Mereka baru sekarang belajar memahaminya untuk memperoleh informasi dengan bantuan pembelajaran mesin. Definisi informasi. Data mencapai tingkat yang lebih kompleks dan menjadi informasi dengan mengintegrasikannya ke dalam suatu konteks. Informasi tersebut memberikan keahlian tentang fakta atau orang. Contoh informasi. Informasi mengenai tanggal lahir masih sangat kecil nilainya jika tidak diketahui milik siapa. Dengan menambahkan lebih banyak informasi seperti namanya, potongan informasi, dan konteks yang saling terkait mewakili pengetahuan. Definisi pengetahuan. Pengetahuan dengan demikian menggambarkan informasi yang dikumpulkan yang tersedia tentang fakta atau seseorang tertentu. Pengetahuan tentang situasi ini memungkinkan untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah. Dengan demikian, pengetahuan memengaruhi pemikiran dan tindakan manusia. Mesin juga dapat mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan baru yang dihasilkan oleh informasi. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan, perlu diterapkan informasi tersebut. Ada pendapat lain yang menyatakan data bagian paling dasar atau kecil dari karya manusia. Data bersifat kaku, merupakan representasi dari fakta yang ditemukan dalam aktivitas sehari-hari. Misal, uang Dito hari ini berjumlah Rp350.000. Ada pendapat lain juga yang mengatakan informasi hasil pengolahan dari data yang dapat memberikan gambaran lebih jelas terhadap sesuatu. Informasi bersifat dinamis. Semua orang memiliki tanggapan yang berbeda-beda pada suatu informasi. Misal, kondisi keuangan Dito dalam seminggu meningkat sebanyak 480%, padahal minggu yang lalu dia mengalami defisit sebesar 24%. Pengetahuan adalah informasi yang diinterpretasikan dan integrasikan. Pengetahuan berasal dari informasi yang diserap dalam akal pikiran seseorang. Pengetahuan bersifat transenden. Misal, sepanjang pengetahuan saya, Dito tidak pernah memiliki uang lebih banyak dibandingkan Arif. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.